Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu teori agama harus dipraktekkan. Jadi begini, teori di dalam agama itu bukan hanya sekedar kita pelajari saja. Dan tentu teorinya pun harus ilmiah, sesuai dengan yang dikatakan Nabi, al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu sangat ilmiah dan harus diamalkan, harus dipraktekkan. Jadi tidak berhenti hanya sekedar mengetahui teorinya saja, tapi harus mengetahui pula cara prakteknya. Mungkin banyak teori-teori yang kita pelajari namun bingung untuk mempraktekannya. Mungkin Bang Teja bisa memberikan atau membagikan atau men-share apa yang diketahui oleh Bang Teja mengenai video pembahasan kali ini. Silahkan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan judul bahwa agama itu bukan untuk dibahas, tapi untuk dipraktekkan, dibuktikan gitu. Jadi kebanyakan pada saat ini menurut pandangan saya bahwa agama itu hanya menjadi alat untuk merasa yang paling benar, saya yang paling benar, kamu salah, saya yang benar. Debat-debatan ya ujungnya. Ya, debat-debatan. Padahal yang paling utama itu kita itu harus mempraktekkan, membuktikannya. Seperti contohnya dibilang orang beriman itu kalau disebut nama Tuhan bergetar hatinya. Sudah terbukti belum? Orang yang tukang dakwah gitu, yang suka dakwah itu sudah terbukti belum begitu disebut nama Allah bergetar hatinya. Terus as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholatnya orang mukmin itu mi'raj ya. Mi'raj itu dalam sholat itu mi'raj bagi orang mukminin itu gitu kan. Sudah dibuktikan belum gitu. Dan itulah yang banyak terjadi, orang lain itu malah lupa akan prakteknya, malah lebih banyak ke teorinya, hanya memperbanyak ilmu akalnya. Pintar-pintaran aja gitu ya. Iya, yang otomatis yang akan menang yang banyak pengetahuan ilmu akalnya gitu. Sedangkan ilmu yakin, ainul yakin itu gak berlaku gitu. Harus hakul yakin, harus empiris gitu kan. Sementara ilmu akal itu belum tentu ilmu hakul yakin gitu. Harus benar-benar harus hakul yakin. Bisa saja penulis kitab itu misalkan karya Imam Ghazali itu menulisnya pengalaman empirisnya. Tapi bagi orang yang membaca itu hanya sebatas yakin atau ainul yakin, belum sampai ke batas hakul yakinnya. Makanya untuk bisa mempraktekkan itu kita butuh pelatih, kita butuh pembimbing. Setelah kita dibimbing dan dilatih dan mengikuti adaptasinya, apakah terbukti tidak? Kalau tidak terbukti ya ngapain, tinggalkan saja. Kalau saya seperti itu ya pemahaman saya. Tapi kalau terbukti ya disitulah kita harus membuktikan yang selanjutnya, gitu. Sehingga begitu kita membuktikan, akhirnya kita apa? Kita akan lebih bijak. Kita paham kondisi orang lain bahwa dia belum mengerti. Tapi saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk paham, itu harus murni kehendak dia sendiri. Mau loncat atau tidak gitu. Apakah dia mau di zona nyaman seperti itu atau tidak, itu kembali lagi ke masing-masing. Cuman kalau misalkan seperti ada istilah bahwa
Sayyidina Ali ya kalau nggak Ya. salah yang menyampaikan bahwa aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak tahu wujudnya. Aku daripada masuk surga lebih baik sholat sunnah 2 rakaat. Memang ada apa di dalam sholat itu? Nah, itu tuh harus dibuktikan gitu. Jadi jangan hanya sebatas kita di pengetahuan akal saja yang ujungnya kita hanya pandai berteori gitu kan. Padahal untuk mengetahui hakikinya Al-Quran kita itu harus dengan ilmu tasawuf. Imam Ghazali pun menyampaikan seperti itu gitu. Karena Al-Quran itu ada rohnya. Dan untuk membaca Al-Quran yang roh itu menggunakan roh kita. Bagaimana kita mengaktifasi roh tersebut? Yaitu harus melalui baiat di dalam tarekat. Di baiatnya itu harus terdapat unsur mutlaknya. Jadi gak bisa serta-merta hanya cukup dengan akal kita bisa memahami Al-Quran, tak mungkin itu. Al-Quran itu kalau dikiaskan dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa seluruh pohon-pohon di dunia ini tidak akan cukup menjadi penanya. Tinta di lautan air di lautan tidak akan cukup menjadi tintanya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Bagaimana upaya saudara-saudara atau teman-teman membuktikan itu sejauh mana itu kan? Apakah hanya terus di pengetahuan akal saja tanpa melakukan prakteknya di dalam ilmu tarekat? Karena di dalam tarekat itu terdapat sistem yang mutlak dan metodologi yang waris, sudah dirancang, sudah dihususkan, sudah dibuat jadi sistem. Karena itu yang paling efektif dan efisien untuk belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Allah. Disitulah ada materi-materi pembelajarannya, disitulah ada kurikulum-kurikulumnya. Yang setiap murid yang belajar ya bisa beda buahnya, dalam artian bisa sampai atau tidak sampai. Siapa yang paling berdisiplin mungkin itu yang akan mendapatkan buahnya. Kembali lagi kepada orangnya. Makanya kita di sini memberikan pengalaman kita, wawasan kita bahwa ternyata ada pengetahuan yang tidak bisa diperoleh tanpa dipraktekan. Walaupun teori tasawuf full di buku-buku, di kitab-kitab, kita gak akan sampai paham kalau tidak praktek. Karena itu lebih ke pengetahuan di dimensi yang lain. Dan begitu kita tahu, ternyata masuk akal, logik gitu kan. Oh ini loh, oh kesini loh, oh gini. Sampai saya menyimpulkan bahwa Al-Quran Mushaf itu adalah semuanya judul-judul gitu. Dan uraian-uraian penjelasan dari judul-judul tersebut adanya di Al-Quran Qadim, di mana Al-Quran Qadim itu ditanamkan pada saat kita dibaiat. Dengan kita menggunakan Al-Quran Qadim itu pada saat kita praktek, turunlah ilmu-ilmu. Oh ini maksudnya, oh itu maksudnya, oh ini maksudnya. Sehingga kita gak bisa menyalahkan orang lain, sehingga saya tidak bisa membenarkan orang lain. Ternyata salah gak benar dan benar itu gak mutlak gitu. Salah dan benar itu relatif. Sehingga kalau kita sudah belajar mengenal Quran, bahwa syariat itu ternyata up to date. Syariat itu, aturan hukum itu ternyata berubah-ubah gitu. Bukan membantah syariat yang sudah ada ya, bukan gitu. Ada sesuatu hal yang murni kita harus mendapatkan petunjuknya. Karena kalau kita sudah ditanamkan nur iman dan nur Quran, kita itu mendapat jelas petunjuk penerang pembeda itu gitu. Itu hak gue yakin. Itu gak ngarang-ngarang. Karena buahnya dari praktek itu adalah oh ini loh. Ya, jadi ujungnya itu banyak banyak gitu kan. Oh ini, oh itu, oh begitu gitu kan. Ya cuman posisinya tetap itu harus praktek. Betul. Harus dilakukan. Tidak bisa diyakini dengan akal, karena akal kita gak pernah bisa menjangkau. Kemutlakan itu gak pernah, karena akal kita relatif, yang mutlak itu tak terbatas. Unlimited, undefinisi, undeskripsi kemutlakan itu gitu kan. Akal kita yang relatif, yang terbatas, mau mencoba mencabarkan itu, tidak akan sampai ke hakikinya yang mutlak itu, gak akan. Bisa saja dalam satu masalah yang sama, di waktu dan tempat yang berbeda, jawabannya akan berbeda. Padahal kasusnya sama, tapi waktu dan tempat berbeda, itu jawabannya bisa berbeda. Hukum yang harus kita lakukan itu berbeda.
karena kita mendapatkan gelombang dari frekuensinya gitu. Ada hubungan, ada koneksi kita dengan Tuhan gitu. Nah, itulah yang harus kita coba, harus kita pelajari untuk belajar yang lebih advance ya, gitu kan. Karena saya beranggapan bahwa saya orang yang serius gitu dalam beragama, sehingga saya mencari memang kalau ada kebenaran yang harus dibuktikan ya kita buktikan dulu. Setelah kita buktikan, nah baru kita menilai, oh iya, oh itu, oh enggak, oh iya, oh enggak. Karena gitu. sebetulnya di dalam surat Yasin ya Bang Teja, bahwa mulut kita terkunci, terus semacamnya lah yang diceritakan seperti di dalam alam kubur gitu ya. Mulut kita terkunci, hanya tanganlah yang menjadi saksi. Itu harus dibuktikan gitu. Jadi bukan sekedar kita tahu aja gitu kalimat tersebut, oh mungkin ini tuh nanti, mungkin ini tuh nanti. Nah sekarang logikanya yang menceritakan itu kan Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad itu menceritakan alam barzah, alam kubur dan sebagainya. Keadaan jasmani beliau pada saat itu masih hidup gitu, belum meninggal gitu. Jadi apa yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu harus dibuktikan gitu selama kita masih hidup, jasmani kita masih hidup gitu. Jadi bukan murni teori gitu ya Bang Teja. Ya, jadi karena kita pada saat baiat itu secara hakikatnya kita praktek mutu qabla anta mutu, yang mana ruhani kita sudah teraktivasi karena kematian hakikat kita, yang mana akhirat harusnya nanti menjadi terkonversi saat ini gitu. Dan alam kubur yang harusnya kita lalui nanti setelah kita kematian, sebenarnya ada kiasan lagi yang lebih logis nantinya tuh. Ada prakteknya dan itu ternyata terbukti. Makanya harus dibuktikan juga gitu kan. Yang semula kias pun menjadi nyata gitu. Ya. Yang semula disangka hanya itu fiksi gitu kan. Ternyata menjadi hukum yang telah terjadi, kepastian gitu. Makanya Tuhan itu maha pasti. Makanya di dalam Al-Quran Thoriqoh itu artinya jalan. Iya, jalan itu. Berarti itu alternatif kita. Alternatif kita hidup di dunia untuk apa? Untuk mi'raj ke dimensi kerohanian. Untuk bisa apa? Menemukan jembatan Shirathul Mustaqim gitu. Sehingga alam akhirat itu yang semulanya seri menjadi paralel gitu. Menjadi multiverse gitu. Karena Nabi menyampaikan bahwa dulu tuh waktu dulu Nabi Muhammad waktu masih hidup itu menyampaikan bahwa di neraka ada yang disiksa, ada yang dibakar, ada yang dilelehkan, ada yang makan binatang, bangkai-bangkai gitu kan. Logikanya pada saat Nabi Muhammad menyampaikan itu berarti akhirat itu sedang eksis, neraka itu sedang eksis. Di neraka sedang ada orang yang disiksa gitu kan. Logikanya ya gitu kan. Berarti gitu kan. Sebenarnya alam neraka itu multiverse gitu. Kita bisa nyebrang ke sana gitu kan. Sudah ada orang yang disiksa, padahal kiamat juga belum, tapi kok sudah ada yang disiksa. Maksudnya seperti apa? Nah, itu harus ada ilmiahnya gitu kan. Dan itulah yang harus kita buktikan gitu kan. Memang itu kembali lagi kepada keseriusan mungkin ya, kalau dibilang keseriusan orang untuk mencari tahu gitu kan. Dan kebetulan kami bergeraknya dari penasaran itu, ingin tahu itu. Dan setelah kita belajar, mengetahui, ujung-ujungnya apa? Kita jadinya melihat orang itu yang ngemaklum gitu kan. Yang mau tahu ya harus kita kasih tahu, yang nggak mau tahu ya gak akan kita kasih tahu juga percuma gitu kan. Yeah. Tapi kita gak mau menjadi hijab atas pengetahuan yang kita ketahui. Karena sudah menjadi pertanggungjawaban kita nantinya kalau kita sudah tahu tapi kita diam. Ya, apa yang kita ketahui harus kita bagikan ya, harus kita amalkan. Ya. Walaupun ini ilmu lebih ke ilmu hakikat bukan ilmu syariat ya. Memang ilmu syariat wajib disebarkan dan ilmu hakikat itu tidak
semua orang boleh kita kasih tahu gitu kan. Makanya kita pun menjelaskan dalam ilmu hakikat ini masih ada koridor-koridornya, ada batasan-batasannya. Dan orang yang mau belajar pun melalui kami, misalkan kita juga akan uji dulu, uji dalam artian keseriusannya sejauh mana. Kalau hanya sekedar ingin tahu, ingin hanya sebatas ngabisin penasaran, gak murni ingin menjolok rahmat dan ridhonya, ya kita juga tidak akan langsung memberikan jalan itu karena kasihan gitu kan. Karena belajar di tarekat ini tuh kita tidak mengiming-imingi surga, tidak mengiming-imingi kebahagiaan duniawi. Ya gitu, kita tidak boleh berharap akan kebahagiaan surga, kita tidak boleh berharap kebahagiaan dunia, kita tidak boleh berharap menghindari neraka, nggak gitu. Hanya satu yang kita boleh harapkan, yaitu rahmat dan ridhonya gitu loh. Makanya kalau motivasinya masih pengen kaya, pengen kebahagiaan, jangan dulu. Ya, justru yang mau belajar gitu di tarekat ini tuh kita wanti-wanti gitu. Kalau nanti masuk tuh pasti kamu akan mengalami hal yang gak enak menurut akalmu. Itu pasti kita takut-takuti, karena emang bukan menakut-nakuti sih ya, memperingatkan mungkin gitu kan. Karena emang yang setelah kita alami ya gak enak gitu ya. Gak enak gitu kan. Tapi loh kenapa kita masuk di sini dan sampai menjalani sampai sekarang gitu kan. Dan gak enak tapi kita masih sampai saat ini, sampai detik ini kita masih berjuang gitu kan, masih berusaha menyampaikan gitu kan. Karena sebenarnya ada yang enaknya sebenarnya, tapi yang enaknya gak perlu kita ceritakan, dan itu kan akan dirasakan masing-masing orang. Ya. Gitu. Jadi mending saya cerita yang gak enaknya. Karena nikmat batin yang hakiki dari Tuhan itu gak bisa diterjemahkan oleh akal. Ya. Nikmat batin yang dari Tuhan itu gak bisa diketahui kenapa, sebab akibatnya gak tahu. Itulah yang neraka tertarik dan dunia dan surga juga tertarik gitu. Ya. Ketarik ke alam relatif ini gitu. Ya makanya kita membuka juga dalam artian diskusi dengan teman-teman kalau berminat untuk bergabung dengan tarekat kami. Tapi kalau mau bergabung dengan tarekat lain itu tidak jadi masalah. Bahkan mau tarekat yang mana yang terdekat atau yang lebih kita kenal terlebih dahulu, silakan. Yang terpenting terdapat gelombang mutlaknya. Kalau ada gelombang mutlaknya pasti ada metodologinya. Ada metodologi yang waris. Ada sistem yang mutlaknya di situ gitu. Itulah yang tugas kita sih, mencari dulu. Ya. Harus mencari sambungannya dulu. Kalau sudah ketemu sambungan ya silahkan beradaptasi di situ dan buktikan sendiri gitu. Gitu mungkin Bang. Saya peringatkan sekali lagi, apabila ada yang ingin belajar gitu di tarekat ini, gak enak. Yang gak enak gitu. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu inginnya yang enak-enak dan sulit untuk menerima kekecewaan, sulit untuk menerima penderitaan gitu. Karena intinya penyebab gak enaknya itu kita harus melawan diri sendiri. Ya. Itu sih yang sebenarnya gak enak. Itulah inti jadi tarekat ini tuh kenapa dikatakan gak enak, karena harus melawan diri sendiri. Jadi tidak boleh lagi kita melihat atau menilai orang lain. Ya, jadi kita itu kebanyakan kan realitanya nih, kita itu mempertuhankan diri sendiri. Ya. Mempertuhankan keinginan, mempertuhankan harapan, angan-angan, hayalan, seperti itu. Yang berharap itu menjadi kenyataan. Yang ternyata kenyataan, keharapan, keinginan, angan-angan itu orientasinya dunia. Begitu itu tidak sesuai, itu sakit. Nah itulah yang dimaksud penderitaannya itu nanti akhirnya ke sana. Gitu. Jadi yang bikin sakit itu yang tidak bisa menerima kenyataan ya, kekecewaan yang diharapkannya, kenyataan yang diharapkan tidak sesuai. Itu kita akan dilatih terus di situ, gitu. Sampai akhirnya kita nggak berani berharap
tapi kita berserah ujung-ujungnya. Silahkan aja gitu, gimana Tuhan. Ya. Itu yang dibentuknya di situ nanti gitu kan. Supaya kita tuh bisa zero, bisa la ilaha. Ya. Kalau kita sudah la ilaha, baru akan ada ilallah. Kalau kita sudah tidak menuhankan diri kita lagi, dan kita sudah tahu channel dan frekuensi Allah, kita menuhankan Allah ya gitu. Ya memang itu adaptasinya berat, kita sama-sama belajar, kita sharing di sini, berdiskusi, kita berbagi pengalaman, kita belajar gitu. Karena di sini ada adaptasi dan metodologinya gitu, yang harus dijalankan. Ya semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman Bisa untuk mencerahkan ya. Untuk berpikir berulang-ulang lah. Apakah perlu saya belajar di tarekat ini? Apakah saya perlu untuk loncat mencari pengetahuan baru yang katanya memang begini begitu katanya. Jangan sebatas katanya, silahkan dibuktikan gitu. Nanti akan ada hakul yakin, ilmu yang hakul yakin. Gitu mungkin Bang. Ini itu aja ya Bang Teja. Ya. Penjelasan dari kami, tambahan sedikit dari saya, apa yang kata Nabi sampaikan, bahwa akan ada perang yang lebih besar dibandingkan dengan perang Badar, yaitu adalah melawan diri sendiri, menundukkan diri sendiri, itu yang paling berat. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, billahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.